Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashoki seri 194. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, nama saya Mahida Elsafi. Saya sebagai MC Ashoki sore hari ini. Sore hari ini sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang ahli di bidang FAIR dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai fertility preservation pada pasien kanker ginekologi antara harapan dan batasan onkologi. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter spesialis obsgin, konsultan beserta guru besar yang telah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta Ashoki. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap berbagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obgyn dan subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus Ketua Umum Hoki. Selamat sore Dr. Brahmana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat semua. Ya, Waalaikumsalam. Baik, narasumber kedua dengan Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis FER. Beliau merupakan konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan konsultan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Prof. Budi Santoso. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini sebagai moderator kita, yaitu Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi DEMAS. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sekaligus Ketua Kolegium POGI. Selamat sore Prof. Yudi. Selamat sore, Dokter Mahida ya. Ya, Terima kasih, Mas Bus. Dokter Brahmana, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Prof. Yudi. Sore. Seminggu ini kita bertemu 2 kali nih Eh, di Benar. ujian S3 sama di forum ini. Dengan Dokter Brahmana saya malah 3 kali ini. Ya, Oke. baik, terima kasih. Itu tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Namun sebelum memulai acara sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Ketua Umum Hoki untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati ini guru saya, senior saya, ini sungkan acara hari ini ya, Prof. Budi Santoso dari FAIR ya. Kemudian ini kakak saya, sahabat saya, Prof. Yudi Mulyana Hidayat ya. Kemudian Dr. Maida selaku host dan juga tim yang mempersiapkan acara ini minggu ke minggu. Juga saya menyapa para partisipan yang setia ikut acara Ashoki seri ke 194 ya, kurang 6 seri lagi 200 ya. Dan mudah-mudahan nanti kita semua yang biasa mendengarkan TAS nanti kita akan disambut sama Prof Yudi itu ya, tanggal 14-15 Desember dengan PIT atau nama kita Inasmi di Bandung ya. Mudah-mudahan yang berkeluang ada kesehatan, kesempatan, rezeki, mungkin kita bisa berkumpul pada acara Inasmi di Bandung. Dan mudah-mudahan topik sore hari ini mulai lintas lintas disiplin begitu ya dengan fair. Nanti mungkin lintas disiplin dengan radioterapi. Nanti kapan lagi kita lintas disiplin dengan misal dengan PET scan, dengan radiologi dan lain-lain. Jadi kita mulai lintas disiplin. Mudahan 1 jam, tetapi ada yang dibawa pulang wawasannya. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana sudah membuka acara sore hari ini. Sudah saatnya beranjak ke acara. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung saja menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita memulai pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi kepada moderator Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi Demas, kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator Dr. Maida ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para hadirin, partisipan di ASOGI yang ke-194 ini. Nah, kita sudah kehadiran para pakar ya, terutama pakar tamu nih dari fertility, Prof. Budi Santoso ya, dan Dr. Brahmana nanti yang akan mengupas tuntas tentang fertility preservation pada pasien kanker ginekologi. Ya, ya ini mudah-mudahan bukan harapan saja, tapi mungkin nanti bisa menjadi apa betul-betul menjadi kebijakan kita untuk apa di bidang onkologi ini jangan sampai terkesan bahwa onkologi ini kelompok-kelompok radikalis ya, main babat habis semua gitu ya. Nah, coba kita nanti akan kita tuntas. Mungkin kita tidak asing lagi lah ya para pembicara baik Dr. Brahma maupun Mas Bus ya. Prof. Budi Santoso ini mantan dekan UNER yang memang ketua AIPKI yang sudah terkenal lah di mana-mana sejagat dunia ini nggak siapa lagi akan apa pasti kenal lah sama beliau siapa gitu. Nah, kemudian Dr. Pramana juga ketua HOKI. Untuk lebih cepat dilanjut saja lah Mas Bus ya mungkin Dr. Pramana dulu atau Mas Bus dulu ya dalam urutan. Terserah, Iya, terserah. terserah, terserah. Aku menghargai Mas Bus dulu aja Bram ya. Iya, siap, siap. Kasihan Tamu dulu. tamu tuh biasa. Ya, Oh, Mas Bus. oke, baik. Terima kasih Kang Prof ini, Kang Yudi ini atas kesempatannya. Juga terima kasih kepada Dr. Brahmana yang telah mengundang kami untuk ikut sharing di dalam bidang oncofertility ini. Saya menyiapkan presentasi yang cukup banyak, hampir 30 slide, tapi setelah diberitahu hanya 5 menit, akhirnya saya kompres jadi 14. Saya mohon maaf, mungkin akan lebih sedikit dari 5 menit untuk supaya tidak kehilangan apa ya maknanya gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk presentasi eh, preservation fertility preservation pada pasien kanker ginekologi. Kita mengetahui bersama bahwa tadi Prof. Yudi mengatakan bahwa bidang onkologi ginekologi tidak asal babat saja, tetapi memang seharusnya sudah harus memikirkan tentang pelestarian mungkin begitu ya, atau mempertahankan fungsi reproduksinya agar mempunyai kesempatan untuk mempunyai anak atau keturunan. Nah, bidang oncofertility ini mungkin bidang yang cukup baru di kita, walaupun sebenarnya sudah sangat maju sekali dan di Indonesia, di center kami pun di Gera Ameta, saya sudah melakukan oocyte preservation, walaupun indikasinya masih indikasi yang terkait dengan sosial. Ada beberapa kasus yang karena proses studi PhD di luar negeri, dia ingin untuk melakukan suatu frozen oocyte-nya atau mungkin yang kita kenal dengan bahasa umum egg banking sudah kita lakukan. Jadi kalau berdasarkan Vigo 2023 dan ASCO 2025 bahwa oncofertility ini bukan kemewahan, tapi standar etik global. Pelestarian kesuburan, konseling itu wajib dilakukan oleh para onkolog sebelum melakukan sebuah tindakan operasi penanganan kasus keganasan karena memang ini harus dilakukan.
Melakukan suatu pelestarian kesuburan berarti melakukan suatu pelestarian identitas dan kualitas kehidupan. Meskipun pada akhirnya pasien memutuskan tidak melanjutkan fertility preservation, konseling terbukti mengurangi penyesalan dan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah indikasinya, indikasi karena keganasan, kanker, non cancer tetapi masih terbatas dengan medis. Salah satu yang sering adalah endometriosis. Kita mengetahui bahwa endometriosis itu bukan saja tindakan operasinya yang bersifat destruktif terhadap ovarian reserve, tetapi endometriosis itu sendiri juga merusak ovarian reserve. Orangnya masih muda karena ada endometriosisnya, plus tindakannya tiba-tiba AMH-nya 0,5, 0,3. Ini karena selain tindakannya, ya juga karena sifat dari endometriosis itu sendiri yang mengurangi ovarian reserve-nya. Sedangkan kasus sosial yang mungkin lebih banyak untuk kita di Indonesia, tapi kita berharap mulai saat ini ada kerjasama yang baik antara onkologi dengan tim FAIR untuk juga memikirkan yang terkait dengan onkofertility itu menyelamatkan, melestarikan fungsi kesuburan pada pasien-pasien ginekologi yang menderita kanker. Dan kita juga mungkin beberapa waktu yang lalu, walaupun artis tersebut sudah menikah, tapi sebelumnya sempat melakukan egg banking atau oocyte preservation atau mungkin juga yang kita kenal dengan frozen oocyte. Nah, fertility preservation yang ada saat ini yang pertama adalah teknologi yang sudah established, yaitu yang terkait dengan embryo preservation, oocyte preservation, dan ovarium tissue preservation. Sedangkan mungkin yang fertility sparing surgical strategis ini mungkin nanti Dr. Brahmana yang akan banyak menjelaskan bagaimana terapi-terapi konservatif itu bisa kita lakukan. Nanti setelah itu setelah program hamil selesai, bayi dilahirkan, dilanjutkan dengan histerektomi. Dan ada beberapa pendekatan tambahan yang merupakan inovasi atau mungkin juga yang baru muncul. Nah, ini yang ada saat ini yang sudah sering dilakukan pada pelaksanaan program bayi tabung pun keberhasilan frozen embryo transfer, yaitu embrio-embrio yang dilakukan freezing, kemudian dilakukan thawing dan dilakukan embryo transfer, itu angka keberhasilannya pada beberapa center justru lebih tinggi dibandingkan dengan fresh embryo transfer. Jadi ini yang established ini sudah sering kali dilakukan dalam sehari-hari walaupun itu bukan kasus cancer, itu juga kita lakukan dan oocyte. Perbandingan antara keberhasilan antara oocyte preservation dengan embryo preservation ini adalah lebih baik dan lebih stabil embrionya. Karena angka keberhasilannya pun untuk yang embrio preservation lebih tinggi dibandingkan dengan yang oocyte. Yang oocyte 26-32, sedangkan embrio 35-41%. Hanya saja pada sebagian masyarakat yang meyakini eh, bahwa menyimpan embrio, mempunyai embrio yang lebih banyak sehingga mau dikemanakan nanti kalau berhasil. Itu yang mungkin sebagian lebih nyaman menyimpan oocyte-nya dibandingkan dengan menyimpan embrionya. Ini yang preservasi jaringan ovariumnya atau ovarium tissue cryopreservation. Ini juga diambil dulu sebelum tindakan operasi atau tindakan kemonya, sebelum tindakan radioterapinya, kemudian setelah itu ditanam ulang. Sejauh yang saya ketahui kalau di Indonesia belum, tetapi saya berharap bahwa ada
orang-orang muda dari fertility yang mungkin nanti akan belajar banyak, kemudian mempraktekkan kerjasama di center-center kita, yang mana ini juga merupakan hal yang bagus yang bisa kita lakukan dan angka keberhasilannya setelah dikembalikan ke dalam tubuh pasca pengobatannya sangat tinggi sekali. Hanya saja kita harus hati-hati bahwa yang kita tanam itu tidak ada sel ganasnya. Ini yang harus dibuktikan betul agar supaya pasca penanaman kembali aman, tidak memunculkan keganasan kembali. Nah, ini bisa kita lihat angka keberhasilannya. Yang embrio cryopreservation sampai 35-41%, yang oocyte lebih rendah 26-32%, yang ovarian transposition, ini ovariumnya ditarik begitu ya, ditarik kemudian di eksternal radiasi, kemudian dikembalikan lagi, itu juga cukup tinggi 18% sampai 55%. Kalau uterine transposition masih belum ada laporan. Konservatif ginekologi surgery nanti akan ada beberapa laporan ya cukup tinggi 11% sampai 89%. Ovarium tissue cryopreservation 19% sampai 32%. Sedangkan in vitro maturation ini masih belum ada reportnya. Sebagian sudah direpotkan, tapi memang belum ada mungkin penelitian yang lebih luas lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, mungkin nanti Dr. Brahmana yang akan banyak membahasnya, kapan dilakukan satu konservatif surgery pada kasus-kasus dengan stadium yang lebih rendah untuk kanker serviks 1A2 sampai 1B1, di mana ukurannya kurang dari 2 cm tanpa metastasis. Setelah dilakukan radikal trachelectomy, pelvis limfadenopati, kemudian di program hamil, setelah itu dilahirkan bayinya, kemudian dilakukan hysterectomy. Kemudian ini angka keberhasilannya sampai 53,2%, bahkan live birth rate-nya, LBR-nya bisa mencapai 67,8%. Kemudian juga untuk kanker endometrium, mereka diterapi dengan progestin oral atau LNG-IUS, kemudian dilakukan atau tanpa dilakukan reseksi dengan hysteroskopi, kemudian dilakukan satu terapi konservatif berikutnya, dan setelah hamil dilakukan hysterektomi secara definitif, angka keberhasilannya antara 20% sampai 22%. Kemudian kanker ovarium pun juga begitu, dilakukan unilateral salpingo-ovarectomy, staging lengkap untuk kasus-kasus stadium kanker ovarium stadium 1A sampai 1C yang non-epitel borderline, G12IOC, kemudian dilakukan suatu program kehamilan, ternyata angka kehamilannya bisa sampai live birth rate-nya itu bisa 27%. Ada beberapa hal yang sifatnya pendekatan baru yang muncul, inovasi, itu adalah pemberian agonis, kemudian ovarian transposition diangkat lebih tinggi dari area radioterapi, hanya saja resiko gagalnya akibat satu perluasan dari radiasinya. Kemudian in vitro maturation ini juga biasa dilakukan untuk kasus-kasus PCOS, in vitro maturation, pada folikel-folikel yang masih kecil, belum matur, diambil oositnya, kemudian dikembangkan, dimaturasi di medium di laboratorium, dan uterine transplant ini belum ada report, masih terbatas di penelitian. Sebagai kesimpulan bahwa kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan kanker meningkatkan jumlah dan prognosis penyintas kanker. Fertility preservation harus menjadi standar perawatan kanker ginekologi. Kita berharap ada kerjasama yang baik antara ginekologi-onkologi dengan fertilitas tim, sehingga bisa meningkatkan satu harapan dari para penyintas kanker. Kemudian pilihan individual fertility preservation sangat penting bagi perempuan penderita kanker dengan mempertimbangkan usia, status perkawinan, regimen pengobatan, dan kemungkinan penundaan.
preservasi oosit telah berkembang selama 3 dekade terakhir menjadi teknologi yang mapan. Strategi onkofertilitas multidisiplin yang efektif melibatkan tim yang terampil, metode pencairan towing, prosedur bedah, dan studi ilmiah terkini yang krusial yang memberikan perawatan berkualitas. Jadi jembatan antara bidang onkologi dan reproduksi tidak saja hanya mempertahankan fertilitas, tetapi juga mempertimbangkan harapan, harga diri, dan eh, janji kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof Yudi terlempar ya, Dr. Maida ya, nggak ada ya? Diambil alih aja, Maida. Oke, oke. Kalau gitu lah saya langsung aja nanti kan beliau gabung lagi ya. Saya izin coba share screen sebentar mengenai dari sisi aspek POF ya, point of view itu ya. POF dari point of view-nya onkologi ya. Nah, kanker ginekologi itu banyak di kita ya. Mulai saya biasanya kalau ngasih yang S1 gitu ya mulai bawah ini, mulai vulva sampai atas bisa semua jadi kanker begitu ya. Jadi banyak sekali kanker ginekologi. Tetapi yang utama itu di kita ada 3 yang angkanya terbesar. Yang pertama serviks, yang kedua ovarium, yang ketiga endometrium. Vulva, vagina, dan lain-lain sedikit. Nah, sebetulnya yang harus digarisbawahi juga itu untuk kita bahwa fertility preservation pada cancer itu bahkan tidak terbatas pada cancer ginekologi, bahkan semua cancer itu ada fertility-nya itu, misalnya breast cancer yang mendapat kemo ataupun apapun sangat-sangat luas itu oncofertility itu ya. Nah, kita bahas dulu mengenai 3 kanker terbanyak di kita dulu dah. Kita kanker vagina, kanker vulva itu angkanya sangat sedikit di kita ya. Yang pertama tentang kanker serviks ya, kanker serviks. Kanker serviks itu pada stadium dini operasi. Pada stadium tidak dini lagi, itu pengobatannya kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Di mana kombinasi kemoterapi dan radioterapi artinya fungsi uterus itu hilang, fungsi uterus itu. Jadi artinya masih ada peran pada stadium 1, ya, stadium dini. Nah, padahal di kita itu sebagian besar stadium lanjut di mana terapinya memerlukan peran radioterapi. Kalau ada uterus itu mendapat radioterapi, artinya peran untuk haid selesai, nggak haid lagi pasiennya. Pasiennya juga tidak bisa hamil lagi dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kita nggak untuk yang fertility preservation pada stadium lanjut itu mungkin kalau di luar negeri justru mungkin masih ada tempatnya. Karena apa? Mungkin sebelum diradiasi jaringan ovariumnya disimpan. Nah, PR-nya adalah ditanamkan di mana begitu ya. Karena kalau uterus pasca radiasi kan sudah kira-kira tidak bisa untuk hamil ya intinya ya. Nah, kalau untuk sekedar hormonal preservation, biasanya kalau kita melakukan operasi pada stadium dini kanker serviks, itu ovariumnya ditransposisi, dipindah ovariumnya itu ya. Kenapa kok dipindah? Karena setiap pasien kanker serviks yang dilakukan operasi, itu ada kemungkinan pasca operasi memerlukan radioterapi. Kalau ada indikatornya, limfonodnya positif, parametriumnya positif, batas sayatannya positif, harus perlu radioterapi. Makanya pada usia muda yang dilakukan operasi kanker serviks alias stadium dini, kita melakukan transposisi ovarium. Kenapa? Kalau pasca operasi dia harus mendapat radioterapi, ovariumnya itu sudah keluar dari area radiasi, gitu ya. Jadi dilakukan transposisi. Jadi lebih banyak yang kita lakukan transposisi selama ini lebih banyak untuk fungsi hormonalnya, preservasi hormonal function dari ovarium. Nah, insiden metastasis ke ovarium dari kanker serviks itu sebetulnya nggak besar begitu ya. Apalagi kalau squamous ya 0,6 sampai 1,5%. Prof Yudi, saya izin saya lanjutkan tadi ya Prof Yudi ya, pas Prof terlempar ya itunya ya. Oke, lanjut, silakan. Oke, maaf. Nah, kemudian dilakukan apa operasinya kalau stadium dini dan orangnya masih pengen fertility begitu ya, fertility wish-nya masih ada. Kita lakukan radical trachelectomy namanya ya. Jadi serviksnya diambil, parametrium diambil, sepertiga atas vagina diambil. Dan artinya apa? Fundus masih ada, korpus masih ada, ovarium kanan, ovarium kiri masih ada. Sehingga masih memungkinkan untuk
hamil dia. Tetapi rencana untuk fertility wish-nya ini akan batal ketika nanti hasil patologinya menunjukkan limfonodnya positif, berarti kan harus dapat radioterapi dia, sehingga tidak bisa lagi fertility wish-nya. Tetapi at least pada rencana operasi kita bertujuan untuk fertility wish ya. Nah, fertility sparing surgery yang kita ambil serviksnya saja berikut jaringan di sekitarnya dengan mempertahankan fundus dan korpus, itu kalau ada fertility wish, umurnya kurang dari 40 tahun ya. Ini sekedar contoh nih, ada pasien di kita ini, di public hospital di kita, pasiennya usia muda begitu ya, usia muda kira-kira 30 tahun gitu ya. Kemudian mungkin edukasinya harusnya bisa lebih mendalam. Ternyata dikerjakan fertility sparing, ternyata baru ketahuan kalau tubanya itu non paten bilateral begitu ya. Kemudian ada lagi yang baru ketahuan juga suaminya azoospermi juga. Nah, itu artinya ini contoh-contoh nih. Mungkin kalau fertility sparing itu ada baiknya juga kita membuat tim dari awal itu. Tim dari awal mendiskusikan antara ginekolog onkolog dengan fertility, memplan dengan baik untuk fertilitasnya pasca treatment begitu ya. Itu tadi kan contoh-contoh ekstrim nih. Saya melakukan fertility sparing surgery, nggak ngangkat fundus, nggak angkat korpus, harapannya bisa hamil, ternyata suaminya azoospermi ya. Ternyata kemudian tubannya non paten dan pasiennya tidak mampu IVF dan lain-lain sebagainya. Contoh artinya aspek-aspek holistik kita membentuk tim sejak dini memang ya. Nah, peran kemoterapi kalau pada kanker serviks bukan sebagai terapi utama, kemoterapi hanya dosis rendah untuk mendampingi radioterapinya. Jadi namanya kemoradioterapi, di mana kemoterapinya berperan sebagai radiosensitizer saja. Ya. Nah, peran fertility preservation pada kanker serviks itu kalau pada stadium dini ya, kalau tadi yang kita sudah ambil pada stadium dini. Nah, stadium lanjut yang mendapat kemoradiasi itu sebetulnya masih memungkinkan, tetapi di kita tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau pada kanker serviks stadium 3 katakan ya, itu sebetulnya ovariumnya itu baik loh. Metastasis ke ovarium kan kecil pada kanker serviks itu. Tetapi kan karena dia harus mendapat sinar, sehingga yang tidak bisa difungsikan lagi adalah uterusnya. Ovariumnya itu ada begitu ya. Nah, kalau di suatu negara yang bisa surogasi itu legal, artinya bisa ditemukan ovum dan sperma dari suami istri tersebut, cuman ditanamkannya di orang lain. Jadi artinya di negara luar nggak tertutup kemungkinan event pada kanker serviks. Tapi di kita mungkin regulasinya surogasi itu masih belum memungkinkan begitu ya. Ini untuk menambah wawasan kita. Nah, bagaimana kalau kanker ovarium ya? Kalau kanker ovarium itu ada 3 tipe. Tipe epitel, tipe sex cord, dan tipe germ cell ya. Kalau tipe germ cell ini hampir semua konservatif kita. Kenapa? Biasanya pada usia muda dan untungnya tipe germ cell itu highly kemosensitif. Bahkan stadium 3 pun itu masih bisa konservatif. Kenapa? Residu-residu mikroskopik itu masih bisa tereliminasi dengan kemoterapi karena dia highly kemosensitif ya. Kalau tipe epitel, tipe sex cord itu ada kriterianya begitu ya. Jadi tipe germ cell pada usia di bawah 30 tahun hampir sebagian besar tipe germ cell kita itu bisa lebih santai. Kenapa? Kita lebih bisa mengandalkan kemoterapi karena sangat-sangat sensitif dia ya. Dan untungnya sebagian besar stadiumnya stadium dini. Nah, apakah ini peran ke depan misalnya, oh ini meskipun operasi konservatif mempertahankan ovarium 1 atau 2 begitu ya, kemudian mendapat kemo, apakah perlu misalnya ovariumnya itu yang sehat kemudian diambil dan lain-lain. Nah, ini pernah kita diskusikan, khusus kanker ovarium masih harus diskusi, masih debatable kalau kanker ovarium ya. Kenapa? Karena betul-betul jaringan yang disimpan lah, dan ini jangan tidak ada kanker ovarium ya, tidak ada cancer cell-nya begitu ya. Karena kadang-kadang bilateralitinya masih mungkin kan di tipe-tipe tertentu, misalnya diskerminoma dan lain-lain sebagainya. Nah, prinsip terapi kanker ovarium itu operasi, dan pasca operasi 90% perlu kemoterapi. Yang tidak perlu kemoterapi hanya sedikit. Stadium 1A grade 1, misalnya pada germ cell diskerminoma, hematoteratoma grade 1, stadium 1A, begitu ya. Jadi hampir semuanya perlu kemoterapi untuk membasmi microscopic residual disease. Ya. Nah, tujuan operasi pada kanker ovarium stadium dini jelas mengangkat tumornya dan menentukan stadium untuk tahu apakah perlu kemo atau tidak pasca operasi. Kalau stadium lanjut, ya kita tidak ngomong fertility wish pada stadium lanjut begitu ya, jelas-jelas tidak begitu ya.
Nah, kandidat fertility sparing surgery pada kanker ovarium artinya hanya ke ovarium yang involve yang diangkat. Itu kalau tipe germ cell ataupun tipe epitel stadiumnya 1A, unilateral, grade 1, 2, dan pasiennya bisa close follow up. Ini yang kadang-kadang aspek ini kita lupa ya. Pasiennya itu compliance-nya rendah, kita konservatif, setelah operasi nggak kontrol lagi gitu ya. Jadi artinya syarat semua fertility sparing management pada kanker ginekologi itu compliance pasiennya baik begitu. Kalau compliance pasiennya tidak baik, pasien tidak kontrol lagi, celaka kita ya, artinya ya. Nah, bila memenuhi indikasi ya, bisa dilakukan cryopreservasi oosit atau embrio dan lain-lain sebagainya. Cuman memang harus hati-hati pada kanker ovarium karena jangan sampai ada cancer cell-nya begitu ya. Nah, kita ngomong kanker endometrium ya. Kanker endometrium itu paling paling relatif paling mungkin ya. Karena perannya adalah peran operasi yang terbesar karena stadiumnya stadium dini, 90%, 80% stadium dini dia. Sehingga fertility risk masih memungkinkan begitu ya, meskipun dengan syarat yang ketat. Fertility sparing management pada kanker endometrium itu ada syarat-syaratnya. Grade-nya grade 1, tipe endometrioid, tidak ada invasi ke miometrium, tidak ada limfadenopati, tidak ada Lynch syndrome, begitu ya. Kemudian DMMR-nya positif, jadi ada syaratnya ketat. Kalau memenuhi syarat, maka konservatif. Konservatifnya apa? Dengan penginhibitan hormonal progesteron, ya. Operasinya TABSO atau plus limfadenektomi kalau ada kriterianya ini memenuhi, ya. Nah, usia preservasi ovarium pada saat operasi kanker endometrium itu juga harus memenuhi syarat. Kenapa? Karena definitif treatmentnya operasi endometrial cancer itu adalah angkat rahim, angkat kedua indung telur. Ovarium bisa dipertahankan kalau usia reproduktif aktif, low grade, invasi miometrium kurang 50%, tidak ada extrauterine disease, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi artinya apa? Ini pentingnya teamwork. Jadi di setiap rumah sakit yang menangani onkologi diharapkan ada multidisciplinary team namanya MDT. Kenapa? Itu mendiskusikan semua. Rutin MDT-nya, tumor board-nya itu rutin. Kenapa? Kita untuk kasus seperti ini kita bisa diskusi dengan radiologinya. Ini kira-kira ada extrauterine disease atau enggak? Kira-kira ada massa enggak? Lymph node-nya gimana? Bla 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 dan lain-lain. Jadi diskusinya mendalam. Yes, bisa konservatif. Ibaratnya begitu. Yes, bisa meninggalkan ovariumnya. Makanya di dalam dunia kanker itu tidak ada dokter yang hebat. Nggak ada dokter yang hebat itu. Yang ada adalah tim yang hebat pada perawatan kanker. Dan rasanya bukan kanker saja, semua itu adalah tim yang hebat. Kalau dokter itu solo hebat, nggak ada pada kanker itu ya, pada kanker. Ya. Nah, ini kira-kira syarat-syaratnya nanti bisa dicari sendiri. Manajemen konservatifnya dengan medroksiprogesteron asetat 400 sampai 600 miligram ya. Kemudian ini pilihan-pilihannya kalau misalnya mendapat kemoterapi yang gonadotoksik begitu ya. Tadi Prof. Budi Santoso sudah menjelaskan cryopreservation, oosit cryopreservation, dan rasanya sudah mampu laksana semua ya begitu ya. Kira-kira yang di kita belum itu adalah surogesi ya. Surogesi itu belum ya. Jadi artinya eh, nitip gitu, nitip untuk membesarkan bayinya gitu ya. Ya, kita belum ya. Jadi kira-kira begini, peran fertility preservation pada kanker ginekologi, mungkin kanker serviks stadium dini atau kanker serviks stadium lanjut, tapi sayangnya perlu surogesi dia. Karena ovariumnya sih sebetulnya normal pada kanker serviks stadium lanjut, tapi karena harus perlu radiasi kan mati fungsi uterusnya. Tapi kita nggak bisa nitip saat ini ya. Dan juga kanker ovarium stadium dini ya. Nah ini yang saya bilang tumor board itu penting, should be rutin, must be rutin ya. Jadi di center-center besar sudah ada tumor board-nya, semua kasus preoperatif dibicarakan, semua kasus postoperatif dibicarakan untuk semua clinical decision-nya by team, not by individu. Karena tidak ada dokter kanker yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Ya, demikian dari saya, Prof. Yudi. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Dr. Brahmana. Jadi tadi para hadirin sekalian ya sudah dibahas oleh Prof. Bus dan Dr. Brahmana. Artinya kita betul-betul harus memikirkan ya quality of life dari satu pasien cancer terutama yang tentunya kalau
pasien belum mempunyai keturunan ya dan lain sebagainya, itu harus betul-betul berhati-hatilah ya, jangan main babat habis dan lain sebagainya, karena sekarang tren pasien itu, tren yang ke muda itu banyak ya, Dokter Brahmana ya. Yaitu tadi, kalau memang mau preservasi tentang fertility sparing pada kasus-kasus kita, betul-betul harus dipikirkan bagaimana memang kondisi organ, apa ya, tuba dan lain-lain ya. Jangan sampai sudah kita, ya saya juga punya pengalaman radikal tracheektomi, ternyata pasien nggak hamil-hamil sampai sekarang, Mas Bus. Ternyata memang problemnya bukan bukan hanya di mulut rahim, tubanya juga kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi tadi Mas Bus juga ada asupan ya, kita bisa preservasi osit dan sebagainya ya untuk di ini. Barangkali ada pertanyaan nanti ya dari floor ya, tentang apa yang telah disampaikan oleh Dokter Prof. Bus dan Dokter Brahmana. Silakan saja raise hand atau dari kolom Q&A. Sambil menunggu Dokter Yudi, Ya, ada buah kasus yang silakan. beberapa kali saya presentasikan, pasangan muda di mana istrinya menderita CA cervix dan harus dilakukan histerektomi, eh, kemudian ya akhirnya tidak mempunyai uterus. Tetapi yang bersangkutan masih mempunyai cadangan oositnya. Terus mau bagaimana? Tadi sudah Dokter Brahmana sudah menyampaikan surogasi, artinya memerlukan uterus untuk dititipi embrionya ini. Pasangan muda tersebut memutuskan untuk dititipkan ke ibunya istri tersebut. Akhirnya lahir. Nah, sertifikat yang ditulis itu adalah ibunya adalah yang mengandung, artinya neneknya bayi ini, sedangkan bapaknya adalah suami dari pemiliknya ini. Jadi kalau memang dilihat dari pengadilan, itu adalah siapa yang hamil, itulah ibunya. Tetapi kalau melihat DNA-nya, eh, biologisnya tentu adalah yang penderita CA cervix ini. Akhirnya pasangan suami istri tersebut menuntut di pengadilan. Ini loh, biologisnya itu adalah si istri ini. Akhirnya diputuskan di pengadilan bahwa ibunya adalah tetap dia yang mengandung, sedangkan bapaknya itu adalah suami dari eyangnya ini, suami dari yang mengandung ini. Jadi tetap bapak ibunya tidak tertulis di sertifikat, tetapi kakek neneknya yang tertulis di sertifikat tersebut. Jadi ini memang rumitnya sebuah kasus dengan surrogate mother, sehingga eh, mungkin hampir semua agama melarang, tetapi ada beberapa negara yang memungkinkan untuk surrogate mother ini. Sekedar tambahan eh, kasus saja, Dokter Yudi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bus. Memang betul ya, teman sekalian ya. Kalau tadi sebenarnya ada harapan lah, harapan bahwa even penderita kanker ovari, kanker ginekologi apapun gitu, teman-teman sekalian ya harus memikirkan quality of life lah ke depan gitu. Kita mengobati eh, kasus ya, tapi jangan lupa kualitas hidupnya juga harus dipertahankan pada wanita-wanita, terutama yang tren pasien kanker ginekologi itu cenderung ke arah lebih muda, nuliparitas dan sebagainya. Mungkin nanti ke depan dong Dokter Brahmana bukan diberikan kesempatan satu anak, bisa saja dua anak, ya, tiga anak gitu ya. Jadi kasihan ya Pak, supaya quality of life terjaga dengan baik. Masih ada nggak? Ini ada Q&A pertanyaan nih satu ya. Dari Dokter Ratri Wulandari. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana investigasi fertilitas pada pasien dengan gynecological cancer untuk menghindari problem ke depan seperti tuba non paten? Tadi udah di ini juga, Mas Bos. Apakah kita siapkan dulu HSG dulu sebelum dilakukan operasi tracheektomi dan sebagainya? Kemudian apakah ada tempat untuk uterin transplantasi? Nah ini boleh juga nih Mas Bos ya.
transplantasi uterus. Tapi jangan ditransplantasi punya Mbok A apa Ibu A ditransplantasi. Monggo Mas Bus ini, Mas Bus dan Dokter Brahmana bisa berkomentar ini. Ini Oke, memang sekarang sedang tren ke arah sana ya. ya, nanti saling melengkapi antara saya dengan Dr. Brahmana. Yang pertama untuk suatu program kehamilan, tentu mulai dari suatu proses kehamilan yang dengan normal, dengan hubungan suami istri, mungkin juga dengan inseminasi, bahkan nanti pusatnya adalah dengan IVF ya. Hanya saja pada kasus per kasus ini kita akan time limited ya untuk kasus-kasus kanker ini. Saya melihat bahwa peluang untuk program kehamilan dengan partus apa dengan program eh, normal itu mungkin tidak pada banyak tempatnya. Oke, oleh karena itu ya kemungkinan IVF atau mungkin kalau memang kondisi semuanya bagus, tuh paten dan sebagainya tentu sudah harus mendapatkan suatu pertimbangan antara tim onkologi eh, kita berikan waktu 2 tahun harus hamil, umpamanya begitu ya. Tentunya tergantung dari stagingnya, dari apa keganasan dari kanker ini seberapa jauh, apakah CA endometrium, apakah CA cervix, apakah CA ovarium, tentu itu adalah berbeda-beda. Nah, yang kedua, untuk kasus-kasus yang uterine transplantation ini memang lebih banyak yang kasus yang ada sekarang di Swedia itu adalah kasus-kasus yang RKH, di mana dia tidak mempunyai uterus, tetapi ovariumnya dia mempunyai, sehingga beberapa kasus diambilkan rahim dari ibunya. Begitu program hamilnya selesai, kemudian dilakukan histerektomi. Itu yang ada. Tetapi dari beberapa referen yang saya baca, sekarang masih dalam taraf penelitian untuk kasus-kasus kanker. Kalaupun toh itu memungkinkan, saya pikir mungkin kasusnya ya juga akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari sisi agama atau mungkin juga keyakinan, kepercayaan apakah ini diperbolehkan atau tidak, sehingga ini pun juga kembalinya kepada pasien, keyakinan pasien. Tetapi kalau secara teknologi transplantasi uterus saat ini sudah sangat memungkinkan. Demikian Prof. Yudi, terima kasih. Mas Bram, ada tambahan Mas Bram? Oke, terima kasih banyak ya. Saya mengusulkan begitu kita mempunyai pasien yang rencana fertility wish, maka di dalam detik itu juga kita harus membuat tim. Detik itu juga kita harus berdiskusi. Tidak kita bisa diskusikan. Artinya the whole aspek kita diskusikan. Bagaimana chance untuk fertility-nya. Kalau chance fertility-nya almost zero, ya kita harus jelaskan kepada pasien. Kita terapi definitif, bukan terapi konservatif. Itu yang pertama penting. Nah, keahlian kita ginekolog-onkolog kan tidak bisa menilai fertility, kemampuan fertilitasnya itu seberapa. Nah, itu mulai detik itu makanya kita harus mulai membentuk tim ya, begitu ya. Nah, yang kedua, jadi begini kalau kita melihat ya, ada beberapa sedikit aspek masing-masing. Pada kanker ovarium, ketika operasinya itu hanya mengangkat satu ovarium dengan tujuan fertility preservation, itu apa pertanyaannya apakah kita harus mengangkat kedua ovariumnya tuntas semua pasca pasiennya punya anak? Kan begitu ya. Jawabannya tergantung jenisnya. Pada high grade serous ovarian cancer, ya ada yang menyarankan. Pada germ cell tidak sama sekali, tidak perlu diangkat. Orang dengan satu ovarium germ cell operasi kemo sembuh ya sudah dia terus follow up terus saja jangka panjang, tidak ada kewajiban kita untuk mengangkat tuntas semuanya. Nah, ini berbeda ketika kanker endometrium. Kanker endometrium itu guideline-nya aslinya guideline-nya itu adalah kalau sampai 12 bulan terapi konservatif dengan hormonal progesteron dosis tinggi, 12 bulan ternyata belum complete remission, endometrial biopsinya masih mengandung sel kanker, maka rencana fertility wish atau fertility sparing treatmentnya selesai, tidak boleh dilanjutkan. Ya, jadi harus balik definitif kalau 12 bulan tidak sembuh dia itu. Jadi tidak boleh dikasih progesteron terus sampai 2 tahun, itu enggak nanti. Ya, tapi 12 bulan. Nah, kalau begitu pasien itu sudah kanker endometrium itu misalnya sembuh, bahkan 6 bulan sudah sembuh, endometrial biopsi atau histeroskopinya negatif semua, maka dia boleh langsung untuk hamil, tidak ada patokan dia menunggu berapa lama ya begitu. Jadi
Artinya lama kita kapan bisa menunggu itu tergantung jenis histopatologi, tergantung clinical stage dan lain-lain sebagainya ya. Tapi saran saya kita harus mulai membentuk tim dari awal. Kalau begitu ada pasien itu mau fertility wish, usia muda, mau kanker serviks, mau kanker endometrium, mau kanker ovarium, pasiennya ini sudah sangat ingin fertility wish, untuk treatmentnya maka kita analisis secara komprehensif dengan sejawat FAIR dan lain-lain sebagainya. FAIR radiologinya, kemudian jenis histopatologi kalau dia ada kuretnya endometriumnya, ini apakah memenuhi syarat, ada Lynch syndrome dan lain-lain sebagainya. Jadi memang team working sangat penting. Terima kasih Prof. Yudi. Ya, terima kasih Prof. Ada lagi nih pertanyaan Mas Bus ya, Pak Dr. Brahmana terkait dari Dr. Nasdaldi nih. Nasdaldi ini onkologi tentang surrogate mother. Surrogate mother di negara induknya aja di Thailand sudah dihilangkan tuh ya, karena terjadi kasus yang apa, bayi cacat tapi ibu surrogatenya nggak mau ngambil, ibu biologisnya nggak mau mengambil. Gimana itu Mas Bus? Ya, baik. Eh, Tim yang fair terkait dengan surrogate mother karena ada beberapa diskusi yang ingin menyamakan surrogate mother ini dengan saudara sepersusuan. Saya pikir akan sangat beda lah kalau surrogate mother dengan donor ASI ya. Donor ASI itu kan tidak ada bahayanya. Tetapi kalau surrogate mother ini kan menitipkan janin di dalam rahim seorang wanita yang lain. Maka kemungkinan preeklamsi, kemungkinan HPV, kemungkinan penyakit yang muncul karena kehamilan itu eh, sangat tinggi. Sehingga pada waktu itu ya diskusinya cukup cukup hangat begitu. Satu sisi ada yang menganggap ini diperbolehkan surrogate mother, tapi yang lain. Kalau secara teknologi sangat mudah sekali untuk menanam frozen embryo transfer ke dalam uterus itu. Kita eh, preparasi uterusnya untuk dia menerima embrio seperti yang kita lakukan saat ini frozen embryo transfer di mana angka keberhasilannya sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang melaporkan bahwa keberhasilan FET frozen embryo transfer pada donor pada eh, surrogate mother itu juga sama sama tingginya. Tetapi perlu saya laporkan juga, di Saudi Arabia itu pernah dilakukan transplantasi, bukan surrogate mati ya, transplantasi rahim, tapi gagal, tidak berhasil. Nah, ini menunjukkan bahwa di negara eh, Islam pun juga upaya untuk kemajuan teknologi ini ada. Demikian Prof. Yudi, terima kasih. Masih Mas Bus, memang surrogate mother kalau kalau Mas Bus lebih cocok ngambil mother yang lain gitu. Berapa, Dokter Brahmana ada komentar dengan tentang ini nggak? Single mother, single Itu mother. kan banyak Kalau kalau kemudahan, kalau tapi kalau tentang banyak banyak rezekinya gitu. kalau tentang surugasinya tadi sudah tuntas sama Prof. Budi Santoso. Ya, 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 Sama Prof. memang Yudi begitulah. sudah. Saya pikir saya sepakat sama Mas Bus tadi ya. Jadi artinya secara teknologi nggak sulit gitu dilakukan. Tapi masalah legal aspek di kita, jangankan di kita lah, di Thailand pun sekarang sudah mulai dilarang lagi ya Mas Bus terakhir tuh ya, tentang ini. Karena ada kejadian seperti itulah kira-kira. Dulu pernah yang kita dengar tuh rame di Thailand ketika ada hasilnya anaknya cacat gitu. Nah, ibu surrogatnya nggak mau ngambil dan sebagainya timbul masalah. Nah, ini dari Dokter Patius nih dari Palembang nih, Dokter Brahman. Assalamualaikum, saya ada pasien post kistektomi dengan borderline mucinous tumor inadequate staging ya, dikerjakan oleh temannya Mas Bus, Fer. Kemudian pasien sudah infertil 10 tahun. Jadi apa sih yang harus dilakukan apa Dokter Brahmana ya? Ya, Dokter Brahman aja ini, Dokter Brahman aja ini. Ya, infertil 10 tahun Bram, dilakukan kistektomi, musinus tumor, mau diapain lagi tuh gitu. Ya. Memang suka dilema kayak gini. Silakan Dokter Bram. Oke, oke. Yang pertama begini ya, kalau kita ada kasus borderline,
Itu sama kalau kita International Tumor Board, itu kita harus memastikan betul itu betul-betul borderline atau invasif begitu, gitu ya. Ada invasif implants atau enggak. Jadi setiap kasus yang termasuk jarang ya, jarang itu maksudnya ya borderline. Ini kan borderline tidak sebanyak epithel, high grade serous dan lain. Itu konfirmasi patologi. Konfirmasi patologi sangat-sangat penting. Bahkan kalau International Tumor Board itu patologi dioper, ini gimana nih patologinya sudah sampai dicat apa untuk memastikan dan lain-lain sebagainya. Ya itu pentingnya team working ya. Nah, jadi sebetulnya begini ya, kalau kita itu kewajiban kita dokter itu kan menjelaskan secara medis ya, secara ilmu medis. Tetapi Dan deh terus ya, tapi decision itu tetap pada pasiennya begitu ya. Nah, ini pertanyaannya Dr. Patius, ada post-kistektomi dengan borderline mucinous inadequate staging karena pasiennya mungkin hanya dikerjakan ovarektomi atau kistektomi, 10 tahun manajemen apa yang sebaiknya dilakukan? Satu, konfirmasi diagnosis, PA-nya. Apakah benar-benar borderline atau tidak begitu ya. Kalau misalnya sudah confirm dia itu borderline mucinous, itu kemudian kita imaging ada sisa enggak dia itu. Kalau jadi begini, apakah harus di staging komplit enggak? Itu tergantung. Kita lakukan staging komplit itu kan dalam rangka untuk menentukan what's the next treatment after surgery begitu ya. Artinya misalnya contoh kalau memang sudah ada indikasi kita untuk kemoterapi, apakah harus restaging lagi tergantung. Kalau saya hanya melihat ada residual mass enggak yang bulky. Kalau enggak kita langsung kemoterapi. Kalau memang sudah ada indikasi untuk memberikan adjuvan begitu kan. Itu kan keperluan untuk staging yang benar kan seperti demikian. Adjuvan or not gitu ya. Nah, balik ke kasusnya Dokter Patius hanya kistektomi saja. Saya nggak kurang surat. Ini stektomi apa sudah diangkat satu ovarium kan nggak ada penjelasannya ini ya. Pada dasarnya kalau memang sudah diangkat satu ovarium, menurut saya hanya dilihat ada nggak kita tanyakan ke SPOG-nya gimana pada waktu Donanto operasinya. Kalau SPOG-nya mengatakan, oh ini Donanto operasinya mobile hanya satu ovarium kiri saja, lain-lain itu bersih. Ya menurut saya cukup untuk borderline kalau sudah dikonfirmasi hasil patologinya borderline begitu. Karena borderline mucinous, borderline serous, ya kalau misalnya masih fertility wish, cukup angkat involve organnya. Jadi involve artinya kalau ovarium kiri saja, ovarium kanan saja, begitu ya. Jadi kalau dalam hal kasus Heteropatius, satu angkat telepon untuk menanyakan ke operatornya gimana sih durante operasinya, kan kesejawatan kita angkat telepon begitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa terhubung, kita coba pakai imaging dan lain-lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita nggak ada residual mass dan lain-lain, toh kita borderline tidak melakukan adjuvant treatment ya, mostly kita tidak memberikan adjuvant treatment. Nah, maka mungkin kita konservatif dengan follow up ketat. Mungkin gitu, Prof. Yudi. Terima kasih. ya terima kasih Bram. Eh, Tapi yang jelas tadi apa Dokter Agus ya, Boleh kan tanya ke dokter kistektomi. Brahmana, Prof. Yudi. Ya, monggo. Dokter Bam, Ya. kalau betul itu adalah borderline, tidak ada eh, sel-sel ganas yang tersisa, eh, kira-kira berapa lama untuk menunggu sampai hamil ini? Nah, ini kan tentunya kita akan menentukan suatu proses metode yang diperlukan ya, walaupun juga tergantung dari kualitas spermanya. Kalau kualitas spermanya azoospermi atau ekstrim oligoastenoterato ya kita pasti IVF ya. Tetapi kalau normal dan sebagainya kita diberi waktu berapa untuk program hamil? Berapa lama untuk program hamilnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau pada ovarium itu, Prof, itu intinya itu tidak se-strict pada kanker endometrium. Kanker endometrium itu 12 bulan enggak, endometrial biopsinya masih ada positif, gagal dia ya. Dan tapi kalau pada ovarium itu kita lebih leluasa dalam tanda petik. Apalagi kalau yang gemsel, enggak ada batasan kita gemsel itu. Misalnya usia muda nih, usia 25, kita angkat ovarium kanan, hasilnya itu imatur teratoma, sudah operasi, sudah kemo. Nah, itu sampai kapan kita boleh menunggu? Sampai tidak ada recurrency, jadi tidak ada batasan. Itu contoh nih, sel lebih leluasa kita itu. Satu ovarium involved diangkat ya sudah, dia nggak perlu lagi ngangkat uterus dan ovariumnya pasca punya anak kok pada yang sel itu. Nah, pada jenis-jenis tertentu yang kadang-kadang hormonal dependent, misalnya low grade serous ovarian cancer, itu pun debatable kita. Tetapi pada yang sel, yang kebetulan pada usia muda kan sel, itu tidak ada batasan, Prof. Kalau dia itu sudah dinyatakan complete remission dan setiap kontrol complete remission kita tidak harus
melakukan definitive treatment, Prof. Terima Ya, kasih. sekedar sharing pengalaman, ada satu Ya, kasus saya nona harus ya, kita lakukan salping ovarektomi terima kasih. unilateral gitu, terus kemudian ya karena borderline kita yakini cukup aman, kemudian hamil ya sampai sekarang dengan proses kehamilan normal, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Dokter Brahmana tadi. Oke, terima kasih Dokter Brahmana. Ya, Ya, ya pada prinsipnya ini borderline Bram ya. Cuman di ya, kistektomi nih, kistektomi. Jadi tadi seperti tadi kaidahnya untuk mengatakan bahwa residual residual tumornya belum jelas kalau kistektomi nih Ya, Mas Kus ya. Jadi ya, sebaiknya anu tadi ya yang unilateral sekolah salping ovarektomi ya. itu yang harus disampaikan pada dokter atau pasien, SO mungkin bisa dipakai laparoskopi atau apa sudah itu ya sudah kita coba untuk apa fertilitanya kita pikirkan. Berarti Selanjutnya kalau ini ada kasus ini, mohon maaf Prof Yudi, berarti ya, kalau kasus ini yang hanya dilakukan kistektomi harus dilakukan ya, reoperasi kan? ya, Mungkin. ya. Ya. Idealnya seperti itu Ya. Bramana ya, Bram ya. ya. Kalau kayak begini, Prof, kalau misalnya katakan pasien itu sudah misalnya ada riwayat SOD begitu ya, misal, kemudian saat ini hanya sisa ovarium yang kiri misalnya ya, dan kemudian dia borderline, itu masih pada kondisi demikian masih pada tempatnya kita sistektomi itu sambil follow up ketat itu. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini ovarium satunya masih ada, Bagus nggak gitu jelas, ya. ya mungkin usul lah unilateral salving Ya, ovarectomy. Ya, ya, ya. Karena ini tadi mungkin Dokter Apetius infertilitas 10 tahun belum ada riwayat operasi, saya ya, yakin mungkin ya, ovarian sebelahnya masih baik ya. ya, ya, ya. Nah ini ada satu lagi dari Dr. Inayatullah Rifai. Kalau berhasil hamil satu kali dengan relatif mudah, apakah boleh ditawar jangan dulu terapi definitif satu kali hamil? Nah itu tadi Bram. Jadi kalau Ini memang kanker apa, Bro? Kanker apa dulu nih? Kanker apa dulu ya? apa dulu nih? Nggak, maksudnya siapa secara general ya. Artinya kalau Oke, kalau kita bahas misalkan nanti ya. ini kan ini fertility kita memang apa masih memberikan kesempatan satu kali punya anak kan begitu. Ya, Tapi ya. padahal kan satu kali punya anak umur masih 29 tahun masih ingin punya anak lagi apakah masih boleh kira-kira begitu. Oke, Apapun jenisnya. oke. Tapi Ya, dengan monggo suami yang sama loh Prof Yudi. Jawab. Dengan suami yang sama. Iya suami yang sama. Kalau Oke, kalau oke. suami lain ya daftar lah Mas Gus lah. Saya coba Monggo bahas ya, Bram. Prof ya. Saya coba Ya, bahas ya. Jadi kalau kanker ovarium, kita fertility preservation surgery, ya. Kemudian di kemoterapi, kemudian complete remission. Kalau itu apalagi germ cell, santai kita. Nggak ada kewajiban kita untuk melakukan operasi lagi. Mau dia punya anak pertama, kemudian hamil lagi, mau lima ekstrimnya gitu, nggak ada masalah. Seperti minta kita jemnya ya. Endometrium, nah ini mungkin pertanyaan endometrium. Endometrium itu lebih strict batasannya itu. Bahkan guideline-guideline di dunia pun mengatakan bahwa ketika dia yang dikonservatif endometrium dengan hormonal progesteron dosis tinggi, kemudian sembuh, kemudian dia hamil, itu bukan harus ya, guideline-nya mengatakan bahwa definitive treatment alien hysterectomy. Tapi kan guideline. Kenapa? Karena variasi kan banyak di lapangan. Tapi case report yang evidence-nya belum kuat loh ya, itu menyatakan ada yang mempertahankan sampai anak satu, pasien yang nggak mau dengan tanda tangan anak dua, that's very okay juga itu ya. Tetapi yang harus kita jelaskan kepada pasien bahwa ini adalah decision dari pasien begitu. Karena guideline menyatakan setelah punya anak, kemudian definitive treatment untuk endometrium. Tetapi laporan-laporan ada yang punya anak satu, punya anak dua, ada laporan-laporan. Begitu, Prof. Ya. ya. Terima kasih Bram. Ya. Ini juga ada pertanyaan tapi kayaknya udah dijawab ya pada apa kanker endometrium nih menolak untuk dilakukan histerektomi setelah melahirkan. Nah ini memang ada beberapa kita memang apa dilematis ya tergantung nanti makanya strategi setiap individualis lah ya Yes. Yes. setiap kasus ya. Tapi yang jelas kalau apa, komunikasi kita dengan baik apapun yang kita lakukan dan pasien setuju untuk itu ya Yes. why not lah kita Dr. Yes. Brahma. Ini Yes. apa coba Dr. Brahma kasus endometrium stadium 1 post konservatif terapi kemudian penderita hamil namun kemudian menolak untuk dilakukan histerektomi setelah melahirkan. Nah, Kalau apakah ada tempat?
untuk mempertahankan fertilitasnya gitu. Saya Menurut endometrium loh. Ya, Menurut saya, kalau kita setelah berdiskusi menyajikan guideline ya, menyajikan data dan lain-lain, dan pasien tetap pada pendiriannya, dan menurut saya kita lihat kan kalau kita analisis ya risiko recurrency-nya Mbak, boleh menurut saya, tetapi ada syaratnya. Harus ada informed consent-nya. Berarti ya, decision itu bukan made by doctor, the decision ya, made by the patient. Itu yang sangat penting ya, Prof, karena hitam ya, di ya. atas putih itu kan harus ada. Yang nggak Hmm, yang nggak mungkin nggak boleh itu adalah kita yang menyarankan, Bu, nggak apa-apa, aman dan sebagainya. Nah, itu nanti bahaya nih kita nih. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada 1 tahun kemudian dia relapse begitu, oh ini hmm, dokter Brana menyatakan tidak apa-apa kok dulu. Nah, kan beda cerita ketika kita sudah menjelaskan idealnya, pasien mengambil decision lain, laporan ada dok. Yang seperti itu ada laporan begitu. Ya sudah dia tulis sendiri decision bahwa decision by the family gitu ya. hmm. Mungkin nanti kalau itu kan konsekuensinya sendiri. Terima kasih, Bro. Ya, ini Prof seperti Yudi, saya. ada Dokter Taufan itu mungkin punya pengalaman atau bagaimana? Hmm, iya nanti Dokter Topan boleh kalau ada pengalaman tinggal ngomong aja. Ini saya juga punya pengalaman tuh satu lah Dokter Brahmana ya. Ya. Satu kasus banyak tapi ada satu yang dari Jambi itu. Saya ingat betul. Dia minta apa? Saya endometrium akhirnya cuma saya lakukan kuretase, kemudian saya terapi apa? Nggak di hormonal, general analog aja kita tekan sampai 6 bulan. Sesudah itu eh, hamil sih enggak. Ya. Cuman saya endometriumnya nggak ada lagi, apa nggak muncul-muncul kan gitu. Akhirnya menopause dia sampai sekarang. Jadi memang kita tidak lakukan, tapi ya kembali lagi bahwa kita memberikan konseling informasi yang lengkap apa untung ruginya pada pasien tersebut. Choice-nya adalah pasien, Ya. ya. Tapi jangan lupa setiap konseling tanda tangan lah, gitu ya. Apa yang sudah kita sampaikan. Ada terakhir pertanyaan, tapi ingin hamil lagi, yang tadi nanya tuh loh. Ya silakan hamil lagi Mas Bus ya, boleh nih. Apalagi dihamili boleh sekali ya. Kalau mau hamil soal itu urusan lain. Dokter Boleh saya tanya, Tovan, Prof. Saya tanya untuk Prof Bus boleh, Prof. Benar tadi ya. boleh boleh. Saya tanya aja Kalau Profesor Bus. misalnya ovarium itu atau oosit itu disimpan begitu ya, Prof ya. Itu sampai maksimal berapa lama? Berapa lama itu? Misalnya pasien itu ya Ya, bertanya. Mungkin itu pertanyaan penutup, Prof. nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teknologi sekarang sangat memungkinkan untuk lebih lama selama proses penyimpanannya itu baik. Di atas 10 tahun pun cukup aman. Tapi Oh, dari jadi pengalaman-pengalaman saya biasanya melakukan satu apa frozen embryo transfer itu biasanya ya yang paling lama 8 tahun pernah ada satu kasus ya. Tetapi dari beberapa referensi selama suatu proses penyimpanannya itu bagus lebih dari 10 tahun. Kalau nggak salah di Vigo yang terbaru untuk satu proses penyimpanan diharapkan bisa lebih lama lagi, bisa lebih lama lagi ya di atas 10 tahun. Begitu. Terima kasih teman. Ya, masih. 10 tahun Bram tuh. Jadi Masih. nanti bisa nyimpan apa istri yang kedua lah jadi 20 tahun. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan terakhir dari Dr. Benjamin tadi udah saya sampaikan ya. Ya. Barangkali Dr. Tovan mau bertanya, bertanya apa? Kalau status Mas Bu sudah nikah, mau nanya apa nih? Oke, mungkin cukup ya Bram ya. Oke, juga Prof, tepat waktu. Sampun, Karena nggih, nggih. ya, terima Matur kasih suwun. sekali nih Mas Bus, Dr. Brahmana telah memberikan men-share ya keilmuan kita pada teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gitu ya. Saya Amin, amin. kembalikan ke Dr. Mahida ya untuk melanjutkan atau menutup acara ini. Demikian Mas Bus, sekali lagi Dr. Brahmana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Waalaikumsalam Yudi, Prof warahmatullahi Bus, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pada Prof. Yudi, Prof. Budi Santoso, dan Dr. Brahmana, presentasi dan diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum acara kami tutup, kami mengingatkan sekali lagi ada acara di akhir tahun yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Art Update in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation yang diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember di Bandung. Acara ini terdapat simposium dan workshop yang sangat menarik yang bisa kita ikutin.
Baik, untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal, pada seri sore hari ini dapat mengakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asoki. Sampai jumpa di Asoki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Terima Judi, kasih Prof. semuanya. Bu, Terima ya, kasih Dr. Prof, Ida, teman-teman Mbak Dokter. kami, Dr. Ibu Tovan, Gigi, makasih. Assalamualaikum.